Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Oke, perkenalkan, nama saya Krisnawati Lenora Mahuri, NIM 2018-34 kelas B. Saya di sini akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Ibu kepada saya. Oke, pertanyaan pertama, sebagai warga bangsa, maka Anda dituntut menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dimanapun Anda berada. Bagaimana wujud penghargaan atas harkat dan martabat dalam status atau sebagai mahasiswa PPKN? Wujud penghargaan atas harkat dan martabat dalam status sebagai PPKN. 1. Menjunjung tinggi pejuang-pejuang yang telah ditinggalkan oleh para pahlawan. 2. Menunjukkan sikap Pancasila. 3. Menghormati dan menghargai peninggalan-peninggalan yang di sejarah. 4. Menciptakan kerukunan dan keberhasilan. 5. Sebagai warga negara selalu melakukan kewajiban-kewajiban dengan baik. 6. Melakukan butir-butir Pancasila. Yang kedua, mengganti Pancasila sebagai dasar negara sama saja dengan merubah negara. Bagaimana tanggapan Anda terhadap inisiasi DPR atau membuat RU HIP yang mengganti Pancasila dengan Trisila atau Eka Sila? Menurut saya, Pancasila adalah dasar negara. Untuk itu, kita tidak perlu diganti, sebab dasar negara kita Pancasila merupakan lima sila yang menunjukkan harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, seandainya negara dalam kondisi genting akibat konflik horizontal maupun vertikal, kemudian ada upaya wajib militer atau WAMIL, bagi setiap warga negara, bagaimana upaya Anda dan tanggapan Anda menyikapi hal-hal tersebut? Menurut saya, sebagai warga negara adalah menghadapi kondisi akibat konflik horizontal dan vertikal, kita perlu adanya kerjasama yang baik dan dari berbagai pihak, baik dari keamanan, kesehatan, dan pendidikan yang ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan yang diturunkan dari pemerintah secara khusus maupun secara umum dalam kesadaran masing-masing di segala bidang. Yang keempat, dampak pandemi COVID-19 bukan hanya berlaku lokal, namun juga berdampak nasional dan global. Hal ini berimplikasi pada berbagai sektor dan kehidupan bangsa dan bernegara. Silakan Anda jelaskan faktor-faktor apa saja yang dampak mengakibatkan pandemi COVID-19. Faktor-faktor yang terdampak saya di sini ada ambil 4 faktor, yaitu faktor yang pertama, alat transportasi laut dan udara. Dengan adanya penyakit COVID-19, sehingga di setiap pulau-pulau alat transportasi laut dan udara diberhentikan sementara. Ini akan berdampak kepada penduduk karena tidak berkepergian kemana-mana. Faktor yang kedua, berkurangnya penduduk. Penduduk semakin berkurang karena terpapar penyakit COVID-19. Faktor ketiga, pekerjaan kepada masyarakat atau PNS. Masyarakat tidak lagi beraktivitas di luar rumah. Ini akan berdampak pada penghasilan mereka tidak bekerja dengan baik, sehingga mendapat hasil mereka pada keluarga masing-masing berkurang. Faktor keempat, pendidikan siswa-siswi. Proses belajar mengajar di sekolah diberhentikan kurang lebih 2 bulan. Ini akan berdampak pada seluruh siswa, mereka tidak lagi mendapat didikan atau peneguran pengajaran khusus di sekolah masing-masing. Walaupun mereka sedang belajar di rumah masing-masing seperti online, tetapi tidak semuanya siswa melakukan dengan baik dan benar. Contohnya seperti disuruh untuk tugas individu, tapi dikerjakan secara berkelompok atau bersama-sama. Soal yang kelima,
Menurut Anda, apakah pemerintah telah memaksimal dalam penanganan virus corona? Berikan analisis Anda disertai bukti atau fakta yang Anda temukan. Menurut pendapat saya, konflik pandemi COVID-19, pemerintah sudah mengulangi secara nasionalisme di segala bidang, namun masih juga berdampak sampai ke semua daerah sehingga membuat aktivitas di segala bidang-bidang terganggu. Namun sebagai warga negara kita tetap teguh dan tidak boleh goyah sebagaimana dengan semboyan negara kita. Bukti-bukti yang sudah dilakukan pemerintah yaitu ada 2 bukti yang saya dapatkan. Yang satu, melakukan protokol-protokol kesehatan. Yang kedua, pemerintah menurunkan PSBB di setiap provinsi. Demikianlah hasil jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.